Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Harni Julia dengan NIM 20223092. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode tabel. Langsung saja. Metode tabel adalah salah satu metode dalam metode numerik yang digunakan untuk mencari akar dari suatu persamaan. Atau metode tabel merupakan salah satu metode yang dipakai atau yang digunakan untuk mencari nilai X atau akar X dari persamaan non-linear. Adapun algoritma metode tabel adalah yang pertama, definisikan fungsi fx. Yang kedua, menentukan range untuk X yang berupa batas bawah atau X bawah dan batas atas atau X atas. Ketiga, tentukan jumlah pembagian N. Yang keempat, hitung step pembagi H menggunakan rumus H sama dengan X batas atas dikurangi X batas bawah dibagi N. Yang kelima, untuk I sama dengan 0 sampai dengan N, dicari K di mana jika fx K sama dengan 0, maka xk adalah penyelesaian. Jika tidak, fxk dikali fx k plus 1 lebih kecil dari 0, maka jika nilai fxk lebih kecil dari nilai fx k plus 1, maka xk merupakan penyelesaian. Sedangkan jika tidak, maka xk plus 1 merupakan penyelesaian. Untuk memperjelas penggunaan metode tabel, kita bisa melihat contoh soal berikut ini. Misal diketahui sebuah fungsi fx sama dengan x tambah e pangkat x dan akan dicari nilai x atau nilai akar x. Yang pertama adalah kita mendefinisikan fungsi fx. Nah, di sini tadi kita sudah ketahui bahwa fx sama dengan x tambah e pangkat x. Yang kedua itu adalah kita menentukan range untuk X yang berupa batas bawah dan batas atas. Misalkan di sini ya. Batas bawah itu sama dengan 0. Dan batas bawahnya sama dengan negatif 1. Kemudian yang ketiga, tentukan jumlah pembagian N. Misalnya di sini ini sama dengan 10. Nah, untuk N di sini ini terserah kita ya. Mau 10, mau 20, mau 5. Itu terserah kita karena itu akan menentukan atau mempengaruhi hasil yang kita dapat nanti. Kemudian selanjutnya
Tentukan step membagi H. Menggunakan rumus H sama dengan X atas kurang X bawah dibagi N. Jadi kita mencari nilai H. Kita tulis di sini. H sama dengan atas-atasnya 0 dikurangi batas bawahnya min 1 terus kita bagi dengan N. Isi N-nya 10 ya. 10. Oke. Hasilnya adalah 0,1. Kemudian untuk I sama dengan 0 sampai dengan N. Kita bikin di sini. Masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa 10? Karena nilai N-nya 10 ya. Selanjutnya, XI sama dengan X bawah tambah I kali H. Jadi ini misalnya batas bawahnya min 1. X bawah ditambah I kali H. X bawah ditambah I kali H. Sini sama dengan X bawah tambah I kali H. Di sini tuh sama dengan X bawah ditambah I tambah I dikali H 0,1. Nah, hasilnya min 0,9. Terus di D3 ini nilainya kita beri angka dolar supaya nilainya tetap ya. Dolar. Lalu kita tarik. Nah, jadi untuk I sama dengan 0 sampai dengan N hitung, XI sama dengan X bawah tambah I dikali H. Nih, tadi sudah. Kemudian sekarang YI sama dengan
fxi. Jadi sama dengan fxi. Di sini sama dengan x ini ditambah eksponen dipangkatkan x. Nah, ini tadi. Kemudian kita tarik. Oke, cukup. Nah, jadi tadi untuk I sama dengan 0 sampai dengan N, hitung XI sama dengan X bawah tambah I kali H. Kemudian YI sama dengan FXI. Di sini YI sudah ada nilainya, ini nilainya ya. Dan kita cek lagi. Untuk I sama dengan 0 sampai dengan N dicarikah di mana? Bila fxk sama dengan 0, maka xk adalah penyelesaian. Jadi, dari nilai fx ini, kita cek dulu, ada nggak nilai fx itu sama dengan 0? Nah, ternyata nggak ada ya. Jadi kondisi yang pertama ini tidak memenuhi. Terus kita cek lagi kondisi yang berikutnya. Kita cek lagi. Nah, sini jika tidak, fxk dikali fx plus 1, hasilnya itu lebih kecil dari 0. Jadi maksudnya itu, cari fx sebelumnya dikali fx sesudahnya itu hasilnya lebih kecil dari 0. Kita cari. Jadi kalau ini anggap ini fx sebelum dan ini sesudah. Kalau ini tidak memenuhi, nah yang memenuhi yang ini ya, yaitu pada I sama dengan 5 atau pada I sama dengan 4 ya. Jadi yang memenuhi itu yang ini. Kita tandai ya. Nah, jadi jika fxk dikali fxk plus 1 hasilnya lebih kecil dari 0. Nah, ini memenuhi, kita anggap saja ini sesudah, ini sebelum, atau ini fxk, nah ini fxk plus 1. Terus kita cek. Nah, kita cek jika fxk lebih kecil dari fxk plus 1, maka xk adalah penyelesaiannya. Kita cek apakah nilai x minus 0,6 untuk nilai fx-nya itu lebih kecil atau lebih besar dari nilai x minus 0,5. Cara mengetahuinya itu adalah kita melihat saja ada berapa angka di belakang koma. Kita cek misalnya minus 0,6. Ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan untuk x minus 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Oke, jadi setelah kita melihat ada beberapa angka di belakang koma, jadi bisa diambil kesimpulan bahwa X sama dengan minus 0,6 merupakan akar persamaan atau merupakan nilai akar X dari persamaan nonlinear fx sama dengan X tambah pangkat X. Mungkin itu saja video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.